Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kalian bahwa setelah proklamasi dibacakan, perjuangan bangsa Indonesia belum berhenti? Dalam video ini, kita akan mempelajari arti penting proklamasi kemerdekaan dan mengapa Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa ini menjadi puncak perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Proklamasi menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Proklamasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Beberapa makna pentingnya antara lain: puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, memberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa berdaulat, menjadi jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur, menjadi sumber hukum bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa, menandai lahirnya NKRI secara resmi. Bagi dunia internasional, proklamasi menunjukkan bahwa Indonesia telah berdiri sebagai negara baru yang memiliki kedudukan sama dengan bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi menjadi dorongan untuk mengisi kemerdekaan, memajukan pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun negara dalam semua aspek. Walaupun proklamasi telah dibacakan, perjuangan belum selesai. Indonesia belum diakui oleh negara lain, terutama Belanda yang ingin kembali menjajah. Karena itu, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan di dunia internasional. Pengakuan internasional sangat penting bagi Indonesia agar diakui sebagai negara merdeka secara resmi. Dalam hukum internasional ada dua jenis pengakuan. 1. Pengakuan de facto, yaitu pengakuan berdasarkan kondisi nyata bahwa suatu negara telah memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Namun stabilitasnya masih diragukan. 2. Pengakuan de jure adalah pengakuan resmi berdasarkan hukum internasional. Pengakuan ini diberikan ketika negara tersebut dianggap stabil dan mampu menjalin hubungan luar negeri. Pengakuan de jure sifatnya tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Indonesia awalnya hanya mendapat pengakuan de facto, dan baru mendapat pengakuan de jure dari Belanda pada tahun 1949. Menurut hukum internasional, sebuah negara baru harus memenuhi dua unsur. Yang pertama, unsur konstitutif terdiri atas 1. Wilayah, 2. Rakyat, 3. Pemerintahan yang berdaulat. Indonesia sudah memenuhi ketiganya sejak 1945. Yang kedua, unsur deklaratif. Pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Pengakuan ini penting agar Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik, perdagangan, kebudayaan, dan mendapat posisi sah dalam pergaulan antar bangsa. Melalui proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan perjuangan diplomasi hingga 1949, Indonesia akhirnya diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.